Kod. Oh. Mas Holis ini intinya di sini itu jadikan seperti punyanya Mbak Mbak ini ya Mbak tadi siapa? Mbak Anggun. Saya downloadkan Mas Holis dan teman-teman yang pakai peer sample test ya. Saya downloadkan, saya masukkan kolom chat sebentar. Hmm, contohnya ini dia juga pakai ini kok. Cuman salah, harusnya cukup satu aja gitu. Ganti aja. Hmm. Hmm. Oke, itu saya ya. Apakah ini benar ya? Kok Iwan Hendro ya? Salah kayaknya. Sebentar, sebentar. Oh iya, betul, betul. Betul, betul. Ini saya kirim ya. Untuk pair sample test. Gak apa ya, masih belajar ya. Tapi kalau nggak belajar dari awal, gini nanti kesusahan ketika sudah di lapangan untuk uji-uji itu. Usahakan jangan pakai ini, jangan pakai jasa-jasa SPSS, jangan. Nanti ketika kamu ditanyai, kamu nggak bisa jawab. Meskipun kamu bisa jawab pun, jawabannya itu ragu-ragu, seolah-olah kamu itu nggak siap. Ah, jatuhnya begitu. Ini sudah pengalaman ya. Kalau dikerjakan sendiri, jawabnya itu mantap gitu, berani gitu. Sekarang sudah itu Mas Kholis, Mbak Nurul sudah, Mbak Anggi tadi ya, yang bicara tadi ya, Mbak Anggi, ya, minta di-review. Nah, lihat. Hmm, Anggi, terus Fredo juga belum. Angguer ini juga belum. Anggi kok belum ada, Anggi? Saya belum, Pak. Andri Yulia, Pak. Andri Yulia ini dah. Siapa Andri Iya. Yulia ini? Oh, Anggi ya. Oke, lihat. Ya, habis ini Mas Fredo ya, sabar ya. Kamu korelasi ya, sama kayak punyanya Mbak. Siapa namanya tadi? Renata. Oh, sudah Isa ya. Hmm. Pak, itu saya sudah itu bikin data dummy di findingnya Ah, di bab 4. Tapi saya stuck di apa hipotesis. oke, nggak apa-apa. Kita lihat. Stuck di hipotesis ya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar, sebentar. Saya lihatnya dulu bab 4. Satu, dua, tiganya kayaknya sudah oke nih. Nah, ini skripsi nih, sudah jadi nih. Hmm. Sudah siap skripsi nih. Jadi saya Itu lihat. Pak, saya memang belum saya pindah ke Heeh. artikel. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang skripsi boleh. Pokoknya ada data yang perlu kita jadikan bahan untuk ini kan. Untuk diskusi ini ya. Oke, kamu nggak ngerti urutannya ya. Ada nggak ya Pak punyanya ini ya? Saya juga mau nyimpen juga nggak kesempatan ini ke laptop ini ya. Punyanya ini. Ntar ya, saya searchkan jurnal Prapanca ya. Hmm, salah lagi, salah klik. Bentar. Nah ini, punyanya Firly ini dia korelasi sama kayak punya kamu, Mbak Anggi. Minimal kayak gini lah. Yang korelasi kayak Renata, nanti ini bab empatnya seperti ini. Saya downloadnya saya kirimi di kolom chat juga. Kabar ya.
Kebetulan ini Mbak Firly ini dosen pembimbingnya Bu Rini dan bukan Indah. Ya, lah. Oke. Lihat ya, correlation between English teacher performance and students learning outcome in senior high school. Ya, jadi dia korelasi. Sebentar kita lihat hasilnya saja, fokus ke hasilnya. Uji statistikalnya yang pertama dilakukan oleh Mbak Firly itu pakai normality test, sama kayak punyanya Mbak tadi siapa? Mbak Anggun, Mbak Anggi ya. Seperti ini ya, sama mirip ya. Aduh, 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 aduh. Oh, kok error ini? Nggak bisa digerak-gerakkan. Apakah sinyalnya melemah? Oh, tidak, aman. Aduh, 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 aduh. Lah, kamu menggunakan one sample Kolmogorov-Serminov test. Coba punyanya Mbak Firly. Sama kan? One sample Kolmogorov-Serminov test. Sama ini di sini. Signya di sini, 200 ini loh. Mana sih mouse-nya ini? Ada aja. Ya, nggak ada ya. Lah ini loh, 0,200 ini loh. Seek value of the two variables. Nah, kamu tinggal kata-katanya ini. Kamu tinggal masukkan kata-katanya ini, gitu ya. Sesuaikan dengan punya kamu. Kalau signifikansi punyanya Mbak, ini kan, Mbak, kok nggak ada ini? 0,16 punya kamu ini. Asimsik tutil ini loh. Ini punya kamu ini 0,16 ini. Berarti apa? 0,16 itu mengindikasikan bahwa datanya itu berdistribusi secara normal. Nanti kamu pakai begini, asimsik buka kurung apa namanya itu lebih besar atau lebih kecil sih ini tanda seperti ini. Saya dari dulu kok nggak bisa membaca. Pokoknya itu lebih besar daripada 0,05 kan. Intinya berdistribusi secara normal. Dia juga pakai link to theory, according to Carney. Nah, baru begini. Ini kayaknya harus saya masukkan kolom chat untuk yang teman-teman ini ya, yang teman-teman eh korelasi ya. Saya kirim ke kolom chat. Hmm, ya, tunggu sebentar. Lah, itu yang korelasi. Ya, sambil kita bahas gini. Setelah itu, setelah kamu berdistribusi secara normal ya, Mbak Anggi, baru masukkan ANOVA table. Macam-macam ya, bisa. Tadi saya kan bilangnya kan ada apa tadi itu independent simplicity tab, independent pakai correlation korelasi regresi linier, ada yang berganda, ada yang majemuk. Ini pakai ANOVA dia Mbak Firly ini. Gak apa-apa, macam-macam caranya mengetes itu macam-macam. Kalau dia itu pakai ANOVA. Signya yang diambil tentunya 0,27 ini. Yang linearity test ini di 0,27 sama 0,331 ini. Nah, intinya kan kok nggak ada pointernya ya? Kok nggak ada pointernya sih ini? Jelaskannya sulit akhirnya. Hmm, 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 hmm. Bisa di-download. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Oh iya, sulit ya. Coba sih tadi itu saya downloadnya di mana? Ah, pakai ini aja, pakai yang internet online aja. Bentar. Signya kan kalau tadi ya saya ulang lagi biar jelas. Yang di sini, yang 200 ini. Ini kamu jelaskan kata-katanya ini eh, jadikan kata-katamu ya. Jadikan kata-katamu. Maksudnya kamu kan enggak 200 ya. Mbak Anggi, kamu kan tadi itu berapa tadi? 0,16 ya. Nah, itu yang jadi kamu. Nah, ini. Terus setelah itu baru menggunakan
eh, ANOVA ini. Dia tapi ini ya, Result of Kolmogorov-Serminov Linearity Test. Nah, baru ini yang korelasi dia pakai ini ya, X sama Y aja. Tadi kalau punyanya Renata itu 2X. Kalau kamu itu, kalau Mbak Anggi ini judulnya apa Mbak Anggi kamu? Coba saya lihat. X-nya berapa? The correlation between students writing anxiety and writing skill in report text. Variabelnya tetap satu ya ini ya. X-nya satu. Kalau Renata dua. Apa? Ini sudah siap ini. Teman-teman, dengan teman kamu lihat punyanya Mbak Anggi ini, kamu akhirnya semangat ya untuk mengerjakan ya. Harus siap gitu. Jangan menunggu temannya selesai baru kamu menyelesaikan penelitian kamu, jangan. Nah, mana ini? 0,30. Kalau kamu 0,000. Nah, tinggal diomongkan seperti ini. Sama kayak punyanya Mbak. Ini cuman ini kan 0,30 kan. Tadi mana tadi lihat itu. Pearson korelasinya 0,308 ini kan. 0,308 terus p value-nya 300. Significant value-nya is smaller. Ya, sig-nya itu karena smaller than 0,05, it can be concluded that there is a significance. Nah, gitu. Ini yang wajib muncul di penelitian kamu. Cuman paragraf ini tok, yang ini kan tambahan. Nah, tambahan aja. Yang paling penting ini 0,308 ini loh. Sama 0,30 ini. Dua angka ini penting. Kalau kamu berarti yang paling penting eh loh ini kok minus ini? Kok ono bintang ya iki ya? Ini juga kok kosong ini. Nah, ini kayak gini-gini nih berbahaya ini. Saya harus tahu ininya, apa SPSS-nya. Kalau yang ANOVA tabelnya aman. Ini kan kamu 0,05 kan ini loh. Ini 0, oh, ini kurang dari 0,05. Berbahaya ini. Siapa namanya? Kamu lihat ini 0,27. Ya, signya 0,27. Ini loh. Signya pas kenceng linearity ini significant value is 0,27 which is smaller than, oh ini smaller ya korelasi ya. Iya saya bingung aku. Kalau kurang dari 0,05 berarti mengindikasi bahwa hubungan antaranya X dengan Y itu berdistribusi apa outcome-nya itu linier. Nah, ini yang linearity. Terus meanwhile value definition linearity itu 0,031. Definition linearity mengindikasi bahwa ini kan lebih lebih besar daripada 0,05 ya ini ya yang ini ya. Berarti mengisi bahwa there is no significant deviation from linearity. Therefore, relation between two variable can be declared statistically linear. Ya, ini linearity test, belum ke t-testnya. Yang t-test beneran itu yang ini sebenarnya, 0, tapi punya kamu kok begini si Mbak Anu ini ya. Kok writing anxiety sama Pearson correlation-nya 308. Ini kok minus ya ini ya? Kok ada minusnya ini ya? Kok bisa minus ini kamu, Mbak Anggi? Nggak tahu, Pak. Saya share screen aja, Pak, SPSS-nya. Oh, ini kok minus 830 ya? Kok ada minusnya gitu loh? Aku lah bingung sih. Ono kata-kata minus ini maksudnya apa ini? Gak kamu tambah-tambahi kan ya? Tapi normal ya, Nggak, Pak. distribusinya Iya, normal ya, normal. awal-awalnya normal. Kok tiba-tiba seperti ini? Teacher performance-nya kalau punyanya Mbak Firly itu nilainya dilihatnya di sini ya. Kalau students learning outcome-nya yang di sebelah kiri ini. Punya kamu kan sama ya, sebelah kanan ini untuk yang writing anxiety, kalau yang sebelah kiri kan di sini.
Kalau signya sih nggak apa-apa, 0,00 ini betul. 0,00 ini betul. Betul, 0,00 itu betul. Signya itu kan berarti kan eh smaller than 0,05. Nggak ada masalah. Yang 0,00 ini loh, Mbak Anggi, itu nggak ada masalah. Karena itu lebih kecil daripada 0,05 kan, nggak ada masalah. Tetapi yang saya masalahkan itu yang 0,300 itu loh. 0,3, oh kok 0,2, minus 800 ini loh. Ya, nanti saya pelajari lagi. Saya sementara nggak agak kurang paham. Yang penting kan punya kamu kan 0,00 ini, yang ini 0,00 ini. Kasih kasih kata-kata di sini 0,00 itu lebih kecil daripada 0,5 berarti ada hubungan yang signifikan. Ngomong-ngomong ngono gitu. Ah, harus ada kata-kata ini. Smaller than 0,05 it be concluded there is significant relationship between English teacher performance and students learning outcome. Ini. Kalau hipotesis testingnya kamu tinggal ngomong seperti ini aja, nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai SPSS lagi, ya. Kalau ini kan dia kan R-nya kan 308, ini loh, kan dia kan Pearson korelasinya kan dia pakai 308. Kalau kamu kan 800, akhirnya saya juga bingung. Nanti ketika di R table hasilnya berapa saya nggak paham. Ini itu eh kalau 0,30-nya kan aman di sini. 0,30 kan signya ya. Yang 300 ini berdampak apa tidak saya nggak paham. Kayaknya enggak apa ya. Hipotesis itu kamu tinggal begini aja ngomong. Nggak usah nyinggung 300-nya. Nggak usah nyinggung minus 800-nya. Ngomong aja ya 0,00 ini. Langsung ngomong 0,00. Hipotesis itu cuman merangkum gitu loh. Hipotesis itu cuman merangkum, merangkum eh, apakah korelasi ini berdampak positif atau negatif gitu. Kalau positif namanya HA, alternatif hipotesis ini kamu kalau biar nggak lupa saya ulang-ulang. Kalau ditolak namanya HO, null hipotesis. Ini cuman merangkum nilai ini loh 0,30 ini loh. 0,30 itu berarti lebih kecil. Ini salah ini, Mbak Mbak ini, Mbak Firly ini. Harusnya yang diomongkan itu yang ini, significant value-nya ini. 0,30 itu lebih kecil daripada 0,005. Ini salah dia, salah ketik ini. Nah, ini berbahaya. Tugasnya pembimbingan melihat ininya, yang hal-hal yang seperti ini salah ini. Ya, oke. Saya upload di apa kolom chat, tinggal disamakan aja hipotesisnya, nggak usah terlalu pusing. Sekarang si Fredo, Mas Fredo, coba lihat Mas Fredo. Semoga Mas Fredo, Pak. eh, sama-sama ya. Oh, Mas Fredo juga selesai Mas Fredo. The effect of learning analytic supported flip classroom. Wah, keren ini. Udah oke ini. On writing mastery conditional sentence ya. Udah oke. Flip classroom itu sama kayak Mbak Alvida ya. Flip classroom itu kan juga lama ya flip classroom. Tapi kamu uplek-uplek gitu ya. Kamu otak-atik sekiranya kekinian gitu lah. Nggak masalah. Judul itu sudah kamu sudah diterima semua, bagus semua. Katanya apa ibu dosen kamu apa judulnya keren-keren. Kita lihat dulu Mas Fredo. Mas Fredo judulnya keren. Metodenya pakai kuasi eksperimental berarti sama kayak punyanya Mbak Nurul. Contohnya belum saya kasih ya. Kalau kuasi eksperimental berarti finding yang dilakukan sama ya. Kamu ngomongkan normality descriptive text dulu, terus normality test, terus eh independent sample t-test seperti Mbak Nurul tadi yang saya jelaskan. Nah, ini masih salah ya sama kayak Mas Kholis findingnya
saya harap kamu bentuknya itu copy paste dari SPSS. Sebenarnya bisa kok. Teman-teman ini kalau mau itu bisa. Latihan dari sekarang ya. Siapa tahu nanti itu ketika di lapangan datanya tidak berdistribusi normal. Kalau sudah diuplek-uplek terus nggak bisa sama sekali, misalkan dipakai uji ANOVA nggak bisa, pakai ini nggak bisa, nanti kemungkinan besar kamu akan mengambil data ulang di sekolah. Ya untuk mengantisipasi itu kan kamu harus bisa SPSS ya. Nanti ketika sudah di pretest, post-test, langsung kamu masukkan, nanti hasilnya di SPSS kan, oh ternyata aman. Nah sudah, kamu boleh meninggalkan sekolah. Kalau belum aman, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sekolah, maksudnya pamitan sekolah. Pak, ternyata ini post-testnya agak error, ada anaknya nggak masuk. Nah, gitu. Jangan ambil resiko, gitu ya. Oke, oke. Mas Fredo, kamu sudah Ya, pasti Pak. Mas Fredo, cuman findingnya, saya carikan yang pakai pair sample t-test ya. Contohnya artikel yang menggunakan pair sample t-test. Ini kan tadi kan korelasi, kayak punyanya Mbak Anggun. Terus sebelumnya itu ini nggak bisa repositorinya. Terus pakai punyanya siapa ya? C, yang korelasi, yang punyanya Tirta nggak salah. Tirta itu dia pakai kuasi eksperimental. Coba kita kembali ke ini ya, kita kembali ke kembali ke Google Scholar. Aduh, Tirta kayaknya. Coba saya carikan. Tapi Tirta itu jelek ininya, apa penelitiannya? Siapa ya yang oke punya ya? Kayaknya Mas ini deh, Mas Lorna kayaknya. Coba saya lihat deh. Apakah dia masih eksis? Ini kan punyanya Mbak Firly tadi sudah ya. Saya tutup aja. Kayaknya punyanya Mbak Mas Lorna. Rizka Tri, using book creator. Ini pakai mix method. Kalau kamu mau mix method ini loh, punyanya Mbak Rizka ini loh. Hmm. Kalau punyanya Mbak mau mix method. Sebentar lah ini. Ini kayak mirip punyanya Mas ini ya, mirip punyanya Mas Kolis. Kita coba lihat. Oh, dia ini ya. Coba sih metodenya yang dia gunakan apa? Metode yang dia gunakan itu pakai kuasi eksperimental sama kayak punyanya Mas Kholis ada Mbak Nurul sama Mas Fredo ya. Sama. Sudah saya downloadkan nanti dilihat di kolom chat. Bentar. Oke. Kita tutup aja di kolom chat saya kirim filenya. Jadi tunggu sabar. Oke. Oke, sudah saya kirim. Ini contoh yang kuasi eksperimental ya, yang untuk artikel ya. Ya, artikel sebenarnya sama kayak penelitian skripsi sama. Dia juga pakai kuesioner, Mas Kholis, Mas Fredo. Ini ya, kuasi plus ini kuesioner juga. Nah, hasilnya yang pertama dia melakukan apa lah? Nah, nanti hasilnya seperti ini, Mas Fredo. Pertama, riset and discussion. Ngomong aja ini basa-basi. Yang paling penting itu kan pertama normality test. Normality testnya dijelaskan. Ada 4 tes yang dilakukan. Pre-test, post-test di kelas kontrol dan pre-test, post-test di kelas eh, eksperimental. Hasilnya seperti ini. Pre-test eksperimental A. Post-test eksperimental A. Menggunakan AI ya. Kalau ini pakai kontrol, pakai kelas konvensional atau pakai AI. Nah, ini kan signya. Dia ngomongkan eh,
ini ngomongkan, nah ini kan ngomongkan kayak punyanya Mbak Nurul tadi ya ini ya. Kita lihat, kita baca ya pelan-pelan. Tabel 48 menunjukkan bahwa result the normality test menggunakan Shapiro-Wilk test are diketahui bahwa sig value for each data pertama experimental class itu 0,17 ya kan ya. Ini yang di sini 0,17. Experimental class post test 0,54 dan lain-lain. In data analysis significance level of 5% atau 0,05 was set ya. Berdasarkan dari decision value P itu lebih besar daripada 0,05, maka distribusinya pretest post test itu dalam experimental class itu berdistribusi secara normal menurutnya Shapiro-Wilk. Padahal kamu lihat ini. Ada satu data yang paling bawah ini, post test ini kan 0,03. Ini kan kecil. Iya kan? Control class post test of 0,03. Ini kan kurang dari 0,0,0,05 kan. Nah, ini dia ngomongkan dia itu berdistribusi secara normal. Ya, kemarin itu sama kayak kamu Mbak Nurul. Dia agak bingung. Kalau mau WA sama Mas Lorna nggak apa-apa kayaknya. Oh, saya lupa ada janji dengan Mas Lorna hari Jumat. Lali aku. Nggak apalah. Makanya dia pakai main main white niu karena ini. Ya, sebentar ya. Iya, halo. Sampun. Nggih. Murah ya. Murah. Nggih. Nggih, bukan apa-apa. Nggih, bukan apa-apa. Nggih. Buatan, buatan. Nggih, nggih. Buatan kangge, barang nang omah. Hmm. Nggih. Nggih. Gosip rei. Samsat lek buka kalau tak rasa nasal kabeh bukan apa-apa. Senin iki kalau kosongi bukan apa-apa. Selasa kuat tak Unesa. Kalau sih Senin dari sampean. Sen. Tapi mas. Tadi Rebo ae. Nggih, sepatu tak anu kok no. Nggih. Nggih, tak Rebo ae nang Indonesia. Nggih. Kula ngajar, Bu. Kula ngajar. Tak iki ngajar. Online sak iki lho, hari iki lho kula ngajar. Nggih. Gampang. Nang Indonesia, Senin, jadi Senin ini. Kita double-double. Lapo kok betul Senin? Nang Joto lapo gak Senin? Wis tak kosong no Senin. Selasa nang ngesani. Sabtu ya kena ya temen Sabtu ya tak balik nang Jakarta. Nggih, nggih, tak cetak bos ini. Nggih. Assalamualaikum. Ya, lanjut. Maaf ya, ada yang telepon. Orang tua telepon harus diangkat. Hmm, hmm. Lanjut teman-teman. Ya terkait ini. Eh, punyanya Mbak Nurul tadi sama kayak punyanya Mas Lorna. Karena ini tidak berdistribusi secara normal di poin hanya yang kontrol. Yang konvensional ini terlalu rendah ya. Hasilnya terlalu rendah. Makanya 0,003 ini. Ya dampaknya nggak begitu ini signifikan. Akhirnya apa? Dia menggunakan mean weight new test gitu. Rumusnya ya seperti ini sama.
Ya, ini hasilnya. Nah, 0,0000. Ya, ini kan berarti kan eh, bahwa 0,05 ini based on the data above 0,05 lebih kecil daripada 0,05, maka hipotesisnya diterima. Begitu kan? Itu pertama ini dia pakai main weight new untuk eh, menanggulangi yang bermasalah tadi. Terus lagi ini ada lagi. Kenapa kok dia pakai peer sample test? Oh, mungkin dia ini ya. Apa ini? Kenapa kok dia pakai peer sample test juga? Peer ini kan untuk kok pre-eksperimental ya. Hmm. Oh, ini yang benar. Independent sample test. Kebanyakan tes ini kayaknya Mas 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 Lorna ini. Ya, ini yang benar ini. Independent. Tapi dia pakai kuasi eksperimental. Oh, benar sih pakai independen ya. Mana ini signya ini? Loh, 0,00 ini ya. Iya. Ya, intinya kamu samakan lah. Tapi kayaknya ini kebanyakan tes ini. Independent sample test, terus ada experimental test A sama B. A ini apa? Kontrol. Oh, alah. Dia itu ini hapus saja ya. Per sampel test ini nggak usah kamu masukkan. Langsung aja independent sample test. Ini kalau mau nyentuh Mas Lorna salah dia. Dia ini masukkan per sampel test. Langsung aja ke independent sample test contohnya. Banyakan dia. Ini yang benar-benar eh, data ya. Kamu kalau ini menulis nanti seperti ini SPSS-nya. Jangan asal pakai bantuan CBT, pasti sulit. Untuk nalar, nalar statistiknya nggak akan bisa selesai. Ya itu cukup Mas Fredo, contohnya sudah saya kirim. Nanti tak tiru itu artikelnya Mas Lorna. Full skripsinya mungkin Mas Lorna yang punya. Ya kamu izin ke dia yang punya skripsi. Nah, Pak Ikil pun enggak bawa, enggak punya. Ya nulis kan Mas, bukan Pak Ikil, Mas Lorna ya. Mas Fredo sudah oke, tinggal nanti tuh sudah keren judulnya di. Pak mau tanya, Oh ya, silahkan. kan Ya. saya pakai independent sample test ya. Itu kan pakai dua kelas. Mm-mm. Terus nanti satu kelasnya itu dibuat kayak eksperimen tanpa metode flip classroom atau gimana, Pak? Oh iya, betul. Jadi ketika kamu kan ada dua kelas, satunya itu kan pakai sama kayak Mas Lorna ini ya, dia itu pakai Prom RECE. Kalau kamu kan pakai Flip Classroom. Yang kelas satunya, Mas Lorna itu kalau saya tidak lupa, dia itu menggunakan hanya menjelaskan pakai PowerPoint. Pakai materi buku atau PowerPoint gitu saya lupa. Intinya dia itu nggak pakai kelas satunya itu pakai yang eksperimental, dia itu pakai Flip Classroom. Kamu nanti pakai Flip Classroom. Yang kelas kontrol pakai PPT biasa atau materi di dalam buku paketnya anak-anak itu. Pakai metode ceramah lah itu, Mas Fredo. Paham, Baik, Mas? Pak. Terima kasih. Ya. Paham, Pak. Gambarnya seperti ini gambarnya mungkin. Ada nggak gambarnya di sini? Oh, nggak ada gambar ini, Mas. Mas Lorna ini nggak pakai gambar dia. Iya. Nggak ada. Nggak apa-apa lah. Ya, tinggal 7 menit. Siapa yang mau direview? Anu ininya. Kalau secara overall sih teman-teman ini sudah oke lah ini. Sudah sesuai lah. Hati-hati gitu aja. Di introduction ini, di akhir introduction kamu tunjukkan research questionnya Mas Fredo. Ada research question di sini harusnya. Di paragraf akhir dari introduction. Terus bab 2-nya nggak ada masalah. Metodenya menggunakan kuasi eksperimental. Kalau bisa sebutkan ya
berapa respondennya 30, berapa partisipannya berapa gitu. Ini jangan tidak disebutkan. Resultnya samakan dengan punyanya Mas Lorna tadi. Oke, siapa yang tanya ini? Pak, Zoom-nya sisa 8 menit. Iyo. Tinggal 3 menit lagi. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Alfredo sudah. Siapa sih yang hadir di sini nih? Fredo, Nurul sudah, Anggi sudah. Fredo sudah. Bagus sudah, Alfi sudah. Afifatus sama Alfi. Kayaknya belum Alfi nih. Coba sebentar aja saya lihat di Alfi. Alfi, Alfi, Alfi. Pak, Pak Ya, Iklil, ya. Apa? saya di bab 2, Pak, karena kan kemarin gonta-ganti judulnya. Mm-mm. Gitu. Ya, dikerjakan aja. Mbak Alfi. Oh. Nah, Mbak Alfida ya ini ya. Mm-mm. Iya, Pak. Mungkin Dikerjakan. saya masih kebingungan Nggak apa-apa. sama Heeh. isinya, Pak. Apa? Sama apanya? Saya masih kebingungan sama isinya. Bab berapa itu isi? Maksudnya di bab 2 Oh, yang kamu tentang iya, tanya Mas Bagus. Kemarin itu sudah saya terangkan, isinya itu sesuai dengan template, struktur template bab 2 itu. Bab 2 itu nganut kata kunci, Mbak Alfi. Ini kan kemarin kan sudah saya jelaskan di ini ya, tulisan sistematika penulisan ya. Di chapter bab 2 itu kan ada literatur review. Saya ulangi lagi ya, ada waktu berapa menit ini nggak apa-apa wis. 1 menit 27 detik. Nanti kalau mati ya sudah ya kita akhiri ya. Jadi di bab 2 itu Mas Mbak Alfi, eh, keyword satu itu jelaskan. Ini contohnya itu mediasi agama, definisi konsepnya. Ini contoh definisi agama. Kalau kamu kan keyword satunya itu kan misalkan eh, apa tadi kemarin itu teorinya apa kamu? Iya kan? Didefinisikan. Terus ada berapa? Misalkan writing, misalkan ya kamu itu writing. Definisikan writing naratif itu apa? Terus bentuk-bentuk writing itu apa? Langkah-langkahnya bagaimana? 2 paragraf aja. Terus lagi kata kunci kedua jelaskan definisinya apa, pengertiannya apa, terus kategorisasinya seperti apa kata kunci kedua. Sesuai judul. Kalau judulnya tentang tadi misalkan punyanya Mas Fredo tadi kan flip classroom ya jelaskan flip classroom itu apa. Terus langkah-langkah pembelajarannya itu seperti apa, tahapan-tahapan pembelajarannya itu seperti apa. Gitu kan? Gitu. Terus sampai selesai. Sampai keywordnya minimal 3. Keyword itu minimal 3. Di bab 2 minimal ada 3 kata kunci yang dijelaskan. Gitu, minimal. Ya, sudah baik, teman-teman. Pak. Nggih.